untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dengan adanya berbagai fasilitas. Selain itu, kegiatan ini merupakan kepedulian dan pengabdian TNI Angkatan Darat kepada masyarakat, sehingga memperkuat semangat gotong royong dan kemenanggalan TNI dengan rakyat, khususnya Kodim 1622 Alor. Dipancarkan langsung dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur, inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor. Pendengar dimanapun berada, seperti yang kita ketahui, program Karya Bakti TNI Angkatan Darat di Kabupaten Alor yang berlangsung selama kurang lebih 60 hari dan resmi ditutup pada 31 Juli 2026 kemarin, tidak hanya menghasilkan pembangunan secara fisik, namun juga berbagai program sosial yang menyentuh lini terkecil kehidupan masyarakat di Kabupaten Alor. Saat ini sudah hadir bersama dengan Stefani di program Alor sore ini, Komando Distrik Militer 1622 Alor, Letnan Kolonel Korps Zeni Aryadama Sarjana Teknik dan Dim 1622 Alor, dan kita akan berbincang dengan topik Karya Bakti TNI Angkatan Darat, membangun infrastruktur, membangun harapan. Nah, tadi saya sudah sampaikan nih kepada pendengar bahwa program Karya Bakti di Kabupaten Alor ini tidak hanya menghasilkan pembangunan secara fisik, tetapi juga menyentuh lini terkecil kehidupan masyarakat. Berbeda dengan TMMD yang dimana dananya itu 50% dari pemerintah Kabupaten Alor dan 50% dari TNI Angkatan Darat. Dalam program Karya Skala Bakti besar ini, itu semuanya berfokus dari TNI Angkatan Darat. Mungkin boleh diinformasikan kepada pendengar sebenarnya apa sih tujuan utama dari program Karya Bakti Skala Besar ini, Komandan? Yaitu untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dengan adanya berbagai fasilitas. Selain itu, kegiatan ini merupakan kepedulian dan pengabdian TNI Angkatan Darat kepada masyarakat, sehingga memperkuat semangat gotong royong dan kemenanggalan TNI dengan rakyat, khususnya Kodim 1622 Alor. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh Dandim 1622 Alor, bahwa tujuan pelaksanaan program Karya Bakti Skala Besar di Kabupaten Alor ini bukan hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk kemanunggalan TNI dengan masyarakat, membangun hubungan antara TNI dan masyarakat, mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Nah, Komandan, boleh diinformasikan nih, kira-kira apa saja sih hasil dari pembangunan yang diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Alor ini? Adapun pelaksanaannya diantaranya yang pertama pembangunan jembatan 8 titik, 17 rumah tidak layak huni. Yang ketiga rabat jalan sepanjang 500 meter dan 1 sekolah yang ada di Maritain, 2 panti asuhan, 2 rumah ibadah dan 20 titik air bersih sumber bor. Selain pembangunan fisik, ada juga yang pembangunan non fisik seperti donor darah, sunatan massal, dan berobat gratis, seperti itu. Luar biasa, banyak sekali yang telah dibangun ya, Komandan, melalui program Karya Bakti Skala Besar ini. Nah, Komandan, mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman ketika ada di lapangan dan melihat secara langsung kondisi masyarakat nih. Menurut Komandan itu seperti apa? Aduh, ini kondisi masyarakatnya seperti ini. Setelah dengan adanya pembangunan yang banyak tadi, bagaimana Komandan menyaksikan sendiri nih? Jadi kalau kita lihat situasi dan kondisi Kabupaten Alor ini, banyak fasilitas yang belum ada. Artinya di sisi lain seperti rumah tempat tinggal, banyak rumah tempat tinggal itu warga khususnya Kabupaten Alor ini masih terbuat dari papan yang sudah
umurnya sudah lama. Jadi kalau kita lihat dindingnya sudah pada rapuh, dan untuk lantainya sendiri banyak sebagian yang masih menggunakan tanah. Apalagi kalau kita lihat sampai dengan atapnya. Atapnya itu banyak hanya tempelan seng-seng bekas. Jadi dengan adanya program RTLH dapat menggantikan, sehingga sangat berguna bagi masyarakat, apalagi kalau kita lihat dari segi kesehatan, kelayakan, sehingga tidak mengandung, bukan, artinya tidak membuat kehidupan sehari-hari di rumah tersebut kurang, artinya kurang layak lah bagi masyarakat yang mendiaminya seperti itu. Baik, pendengar dimanapun berada, kita masih berbincang terkait karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat membangun infrastruktur membangun harapan bersama Komandan Komando Distrik Militer 1622 Alor, Letnan Kolonel Arya Dama, Sarjana Teknik. Komandan, tadi sudah disampaikan dan kita sendiri ada di lapangan melihat langsung ada masyarakat yang menyampaikan bahwa program rumah tidak layak huni ini sangat membantu karena mereka yang sebelumnya tinggal bersama dalam satu keluarga, mungkin ada beberapa kepala keluarga, akhirnya menyampaikan kepada media, kepada kita bahwa dengan adanya program ini mereka bisa keluar bukan berarti keluar dari rumah, tapi bisa berbagi, ada yang kamarnya sudah bisa terpisah dan itu sampai ada yang meneteskan air mata. Luar biasa sekali, Komandan. Namun kita perlu tahu pasti ini perjalanan untuk membangun semuanya ini, tadi ada sumur bor, ada pembangunan jembatan, ada juga rumah tidak layak huni, pasti ada tantangan tersendiri nih. Jadi kalaupun ada tantangan dalam pelaksanaan pembangun karya bakti skala besar ini untuk rakyat, adapun tantangannya itu yang pertama untuk suplai material, karena suplai material kita di Kabupaten Alor ini sangat terbatas. Maka untuk dalam pelaksanaan pekerjaan dengan skala besar ini, kita harus mendatangkan paling tidak dari Kupang. Itu pun kalau misalnya Kupang tidak tersedia materialnya, maka kita akan melaksanakan pemesanan dari Surabaya. Dan waktu dropping sampai ke Kabupaten Alor ini sangat lama, bisa jadi 2 minggu sampai dengan 3 minggu. Apabila itu laut tidak dalam kondisi baik. Kalau dia dalam kondisi tidak baik, berarti kita akan mundur lagi untuk sampainya material ke lokasi kabupaten. Yang pertama. Untuk kedua, dari letak dan bentuk geografis yang pegunungan, karena ke arah pegunungan itu akses jalan itu belum tersedia. Artinya masih jalan tanah. Jalan tanah apabila terjadi hujan maka akan mengalami kerusakan seperti itu. Dan Komandan sendiri juga punya background di mana mengerti terkait dengan bangunan ya, dan itu sangat diterapkan ya dalam program karya bakti skala besar ini ya, Komandan. Ya, jadi sebelum kita melaksanakan pekerjaan skala besar karya bakti ini untuk rakyat, kita melaksanakan survei terlebih dahulu. Ya. Sehingga kita bisa memastikan dropping jalur logistik, baik dari logistik untuk makan maupun dropping material, itu sudah bisa kita rencanakan sehingga pada saat pelaksanaan tidak terjadi kendala yang signifikan. Mungkin bisa diceritakan kembali nih, Komandan. Tadi sudah diceritakan bagaimana Komandan melihat langsung kondisi masyarakat. Mungkin diceritakan kembali, menurut Komandan sejauh mana sih program karya bakti skala besar di Kabupaten Alor ini manfaatnya ke setiap masyarakat, ke lini terkecil dari masyarakat? Manfaatnya sangat menyentuh. Karena apa? Karena memang rata-rata kemampuan masyarakat untuk membangun, baik dia untuk pribadi rumah sendiri maupun fasilitas seperti air bersih, sumur bor, ataupun jembatan yang kegunaannya atau fungsinya itu bisa menjadi jalan yang digunakan sebagai transportasi pada saat menurunkan hasil panen atau hasil pertanian dari atas gunung ke wilayah atau ke kota Kabupaten Alor ini.
Baik, pendengar dimanapun berada, seperti yang sudah disampaikan oleh Komandan Kodim 1622 Alor, bahwa manfaatnya langsung dirasakan kepada masyarakat, karena sudah menjadi bukti bahwa berdirinya jembatan Merah Putih yang kokoh, kemudian sumur bor, dan juga rumah tidak layak huni adalah bukti kemanunggalan TNI dengan masyarakat, dan bukti bahwa program karya bakti skala besar ini bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi membangun kembali harapan masyarakat Kabupaten Alor. Mungkin adakah harapan yang ingin disampaikan, Komandan? Adapun harapan dari Angkatan Darat, khususnya Bapak Kasat, lebih khususnya kepada Presiden Bung Karno, dengan sudah dibangunnya beberapa fasilitas seperti RTLH 17 titik, sumur bor 20 titik, jembatan ada 8 titik, di mana 7 jembatan beton, 1 jembatan perintis, 1 jembatan gantung. Diharapkan, apalagi ada tambahan rumah sekolah 1 unit, jalan 500 sepanjang 500 meter, rumah ibadah 2, terus yayasan 2. Diharapkan dengan dibangunnya fasilitas-fasilitas ini semoga ke depan tetap dijaga. Artinya fungsinya sangat membantu masyarakat, dan hasil yang sudah kita bangun ini untuk perawatannya atau pemeliharaannya itu mari kita bersama-sama menjaganya, baik dari masyarakat, dari Pemda, dari kita sebagai Kodim 1622 Alor saling bersinergi sehingga kedepannya itu bisa akan ditambah lagi fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, dengan harapan yang fasilitas sudah terbangun sekarang jangan sampai hancur seperti itu. Baik, Komandan, di 10 menit terakhir, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan sepanjang Komandan berada di Kabupaten Alor di daerah penugasan ini. Adakah pesannya secara umum kepada masyarakat? Kepada masyarakat kami berterima kasih sekali karena dengan adanya kegiatan karya bakti skala besar ini, masyarakat yang kita bangun fasilitas baik ya, jembatan, jalan, RTLH, sumur bor, rumah ibadah, baik juga pengobatan-pengobatan. Kami berterima kasih karena masyarakat sangat banyak membantu. Dari mulai kita melaksanakan sampai dengan selesai, masyarakat itu animonya sangat besar sekali karena mungkin ini sangat dirasakan kepada mereka. Dengan adanya pembangunan ini membantu mereka secara kegiatan yang dilaksanakan mereka sehari-hari sangat berarti kepada mereka. Yang kedua, kami terima kasih kepada Pemda yang selama ini memberi dukungan baik masalah perizinan atau lokasi dibangunnya ini, kan paling tidak ada sebagian juga tanahnya dari Pemda, sehingga kami tidak ada kesulitan dalam melaksanakan pembangunan karya bakti skala besar untuk rakyat. Semoga di tahun-tahun ke depannya mudah-mudahan ada lagi pembangunan karya bakti skala besar. Program karya bakti skala besar ada di Alor ini, peran Komandan sangat besar juga ya. Karena itu mewakili masyarakat Kabupaten Alor, kami mengucapkan terima kasih, dan juga mewakili kru RRI SP Alor, saya mengucapkan terima kasih kepada Komandan 1622 Alor, Kodim 1622 Alor, Letnan Kolonel Korpseni Aryadama Sarjana Teknik yang sudah meluangkan waktu, dan semoga kita bisa terus berbincang terkait dengan program-program ataupun dialog terkait hal lainnya. Penutupan karya bakti yang dilaksanakan tanggal 31 Juli 2026 kemarin diharapkan tidak hanya menjadi seremonial bahwa kegiatan tersebut ditutup, melainkan sudah meninggalkan begitu banyak jejak kemanunggalan TNI dan rakyat, dan dari Kodim 1622 Alor berharap bahwa semua itu dijaga, kalau boleh ditingkatkan lagi dalam pembangunannya agar membantu ekonomi masyarakat. Dari Kabupaten Alor, saya Stefani Libu mengucapkan terima kasih beserta kru RRI SP Alor dan juga Kodim 1622 Alor. Terima kasih untuk waktunya, dan kita akan bertemu di dialog Alor sore berikutnya. Terima kasih Komandan, selamat sore, salam semangat. Baik, perkenalkan nama saya Markus Malaiku, Kasih Kesra Desa Wilayah Selatan, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengucapkan
terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Bapak Panglima TNI serta Kasat TNI Angkatan Darat yang telah membangun jembatan Merah Putih di Desa Welai Selatan penghubung Desa Tominuku. Semoga TNI jaya selalu.